Pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus tersebut hanyalah sedikit dari kasus yang terjadi, dan hanya sebagian kasus yang di-follow up di media. Dan tak semua kasus mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bukan hanya tugas pemerintah. Harus ada keikutsertaan masyarakat dalam menjaga, berpartisipasi dan terlibat langsung. Karena semua orang memiliki tugas yang sama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Selanjutnya akan kita bahas lebih mendetail di sini. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat mengakomodasi hak dan kewajiban warga negara. Apabila supremasi hukum dan demokrasi terwujud dapat menimbulkan rasa cinta tanah air dapat merangsang warga negara agar bertanggung jawab pada setiap tindakannya. Pemerintah melalui perundang-undangan memberikan hak kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang baik. Agar pelayanan publik dapat memiliki kualitas yang baik, maka harus memperhatikan asas-asas umum, transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Upaya ini dapat dilakukan salah satunya melalui lembaga pendidikan. Misalnya ya ini, dengan adanya mata pelajaran PPKN, diharapkan kalian bisa lebih melek tentang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Kerjasama dibutuhkan agar memiliki rasa saling pengertian dan saling memahami kondisi. Berikut adalah lembaga yang mempunyai fungsi utama dalam penegakan hukum. Kepolisianlah yang melakukan penanganan terhadap kasus pelanggaran, baik itu tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain, tindak pidana terorisme, termasuk menangani pelanggaran lalu lintas. TNI melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dan mendapatkan kedaulatannya sendiri, ancaman keamanan dari luar, dan lain sebagainya. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Ada 10 lembaga peradilan yang mungkin akan dibahas pada sesi yang berbeda. Lembaga ini memiliki peran dalam menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warganya. Karena Indonesia adalah negara yang beradab, sudah sepantasnya kita juga mencerminkan sosok manusia beradab yang senantiasa menghormati keberadaan orang lain. Hal yang paling ringan dan paling simpel adalah membiasakan diri mengucap kata maaf, tolong, dan terima kasih setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain. Agar orang lain merasa dihargai dan semoga hal kecil tadi membuat orang lain juga akan menghargai diri kita. Sekian pembahasannya, semoga bermanfaat.